pagi untuk adik-adik dan semoga tetap semangat untuk sekolahnya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari generasi komputer setiap tahunnya dan ini semuanya masuk semuanya ya. Dan untuk sekarang langsung kita pembelajaran mengenai pengertian informatika. Informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari informasi, fakta, berlambang, yaitu data maupun informasi yang ada. Seperti mesin, plastik, komputasi, disiplin ilmu, dan beberapa macam bidang, termasuk dalam sistem informasi ilmu pengertian atau komputernya. Secara umum, informatika itu adalah sistem yang sangat dibutuhkan di sekarang atau di COVID ini. Beberapa sistem yang dipakai mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil proses data tersebut, serta menampilkan dalam bentuk informasi. Dan aspek dari informatika tersebut sangat luas, sekedar informasi dan berbasis komputer saja. Tapi masih banyak informasi yang tidak atau belum diproses oleh komputer. Dalam ruang lingkup yang luas, informatika meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Yang kedua itu ilmu informasi yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, klarifikasi, manipulasi penyimpanan dan pengaksesan dan penyebarluasan informasi. Yang ketiga, ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang proses mengapresiasi dan penyebar informasi dalam dan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Yang keempat itu sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Dan yang kelima itu adalah keamanan komputer. Jadi untuk keamanan komputer itu di mana dia yang memproses keamanan dan melindungi data yang ada pada sistem komputer kalian. Dan yang terakhir itu informatika sosial untuk kajian aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan berorganisasi. Dan yang sekarang itu adalah pengertian komputer. Pengertian komputer itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu tool, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari alat hitung. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum 1940 dan sesudah 1940 atau sekarang. Komputer adalah salah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, pemroses data, seperti aritmatika dan logika. Sekarang itu generasi komputer. Yang pertama adalah perkembangan komputer sebelum 1940. Dahulu manusia menggunakan jari untuk menganalisis atau menghitung 1 sampai 10. Setelah itu manusia mengenal nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan digit dari 0 sampai 9. Sistem ini dibilang sangat disebut puluhan atau desimal, dan jari-jarinya digunakan menambah dan mengurangi bilangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan dapat membantu perniagaan barter. Apabila perniagaan barter ini semakin berkembang dan jari-jari dapat menampung lagi. Keperluan perkiraan yang bertambah, rumit. Perkembangan selanjutnya adalah alat yang digunakan oleh ahli-ahli berniaga dari Cina, Turki, dan Yunani. Pascal, Pascal, yaitu pencipta mesin hitung
mekanik pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara pada prediksi. Pasal juga banyak menyumbang ide-ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh William Rayleigh. Dan pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut the Difference Engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan gerak seperti algoritma secara matematika dengan teknik yang ketepatan 2 digit, dan mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan perhitungan secara otomatis dan menghasilkan keluaran hasil kerjanya. Dan konsep mesin Babbage ini memutuskan ilmuwan pada masanya karena dianggap terlalu maju, dan Babbage kemudian membuat alat yaitu disebut the analysis engine. Ya, kedua alat tersebut diciptakan atau cikal bakal komputer modern saat ini. Semua komputer ini digunakan menggunakan model mesin seperti yang diidekan oleh Babbage, yaitu masukkan memori, ya, penyimpanan, pengolahan, dan pengeluaran. Gunakan jari tanganmu untuk kehilangan, itu waktu dulu. Dan sekarang ini tuh adalah perkembangan komputer setelah 1940. Ya, komputer kita gunakan ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Secara komputer modern terbilang sangat cepat dan sangat mudah untuk sekarang. Bermula pada tahun 1940, pembagian komputer modern terdiri ada 5 generasi. Itu generasi pertama itu 1940 sampai dengan 1999. Komputer generasi pertama ini masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Dan komputer generasi pertama ini belum dapat memproses masalah-masalah seperti masalah yang sangat rumit. Untuk komputer generasi pertama ini sangat besar prosesnya dan pun dia sangat lambat. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan dan menyimpan data. Tabung vakum seperti lampu kecil, jadi masih sangat dilihat sangat besar di masa sekarang. Dan ribuan tabung vakum ini diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Karena komputer generasi pertama ini murni peralatan elektronik yang berfungsi untuk membantu ilmuwan untuk menyelesaikan masalah-masalah perhitungan matematis secara cepat dan tepat. Dan ukurannya itu sangat mirip dengan komputer induk atau komputer utama, yaitu mainframe. Dan untuk generasi kedua, yaitu generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya itu sangat mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua ini diperkenalkan dengan cara baru untuk menyimpan datanya, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik dapat digunakan menggunakan besi-besi lunak yang dilihat oleh kawat dengan kecepatan proses komputer generasi kedua yang sangat lebih cepat dibandingkan generasi yang pertama. Awalnya komputer generasi kedua ini menggunakan bahasa yang sangat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kedua bahasa komputer ini menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini ukuran komputer lebih kecil, komputer mini. Komputer generasi ini digunakan untuk memproses data perniagaan seperti di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Contohnya yaitu DC GPU 8 dan IMB 200 yaitu 700. Untuk generasi ketiga itu 1964 sampai 1980. Komputer generasi ketiga ini dibuat menggunakan beberapa komponen di dalam suatu tempat.
Tampilan dari komputer juga sudah disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga ini menyimpan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya, dan ukuran fisiknya lebih kecil sehingga lebih mudah menghemat ruangan. Untuk generasi komputer ketiga ini juga memiliki komponen IC, ya Intelligent Circuit atau disebut chip. Dapat digunakan multiprogram, contoh seperti komputer generasi pertama yaitu iPhone 2, PVC, dan SPC. Dan untuk generasi keempat yaitu komputer sekarang yang menggunakan IC chip atau chip untuk mengelola data dan menyimpan data. Dan komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat ratusan atau ribuan komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer ini sangatlah bergerak dalam skala yang sangat besar atau disebut dengan VLC, Very Large Scale and Integration. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam waktu yang sangat singkat, dan media penyimpanan komputer generasi ini sangatlah lebih besar dibandingkan generasi yang sebelumnya. Dan komputer generasi ini sering disebut generasi atau disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC atau personal komputer. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dengan komputer mini itu seperti mainframe-nya. Dan beberapa teknologi IC itu pada generasi ini adalah prosesor 6086 dan seterusnya, sampai dengan platinum 2, 3, 4 dan dual core and dual core 2. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut dengan komputer superkomputer. Bahasa pemrograman basic dan Pascal mulai digunakan pada komputer generasi ini, dan bahasa-bahasa pemrograman tersebut merupakan bahasa paling populer pada komputer mikro ini. Dan perkembangan selanjutnya adalah laptop, netbook, headset atau headset, PDA, dan laptop mulai diperkenalkan. Dan komputer-komputer yang lebih kecil dari komputer mikro ini serta lebih mudah dibawa untuk kemana-mana. Dan komputer mikro ini juga dapat dihubungkan dengan internet. Dan yang terakhir itu adalah generasi kelima. Generasi kelima itu memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatannya itu masih dalam generasi kelima, belum tahu dan belum kompleks atau lebih kompleks maksudnya. Dan komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dan dalam waktu yang sama, waktu bersamaan atau singkat. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang sangat besar, dan komputer ini atau komputer yang ini diperkirakan akan memiliki kepandaian tersendiri atau bisa memutuskan keputusan sendiri. Sifat luar biasa ini disebut dengan kecerdasan buatan. Dan untuk yang lainnya itu adalah rangkumannya informatika, ya itu adalah disiplin mengenai tentang perlambatan atau yaitu data maupun informasi pada mesin kalkulasi. Dan untuk komputer berasal dari kata bahasa tadi. Dan untuk perkembangan komputer generasi pertama atau sebelumnya itu 1940, sejarahnya tadi itu manusia menggunakan jari-jari dalam menghitung, belum menggunakan seperti sekarang ini kalkulator atau handphone atau laptop. Dan untuk pembangunan setelah 1940 mulai dikembangkan namanya komputer. Dan untuk generasi
generasi pertama itu tadi sangat sederhana dan belum kompleks strukturnya. Dan yang kedua itu generasi yang menggunakan transistor dan dioda yang lebih dimudahkan lagi, tapi dengan efek mudah terbakar. Dan yang ketiga itu adalah tadi generasi yang menggunakan beberapa komponen di satu tempat. Tampilan dari komputer disempurnakan, dan selain itu penyimpanan,nya itu lebih besar. Dan untuk yang keempat itu adalah generasi keempat menggunakan chip untuk mengolah dan menyimpan data. Ini lebih maju dalam 200 atau ribu komputer transistor. Dan proses pembuatan IC komputer generasi ini masih berinteraksi dalam skala yang sangat besar atau VLC tadi. Untuk yang terakhir itu adalah generasi kelima tadi, untuk rangkumannya itu memang belum terwujud sampai sekarang karena itu adalah komputer impian untuk masa depan dan bentuknya belum diperlihatkan. Dan generasi ini tentunya adalah lebih kompleks. Itulah tadi adalah generasi komputer di masa depan. Dan 5 generasi, dan sekarang Bapak akan memberikan sebuah tugas kecil-kecilan ya, 10 nomor. Nanti saya share ke PR kalian mengenai komputer berasal dari apa, dan komputer dari kata bahasa Inggris apa, dan lain-lainnya itu. Mungkin ada ditanyakan? Enggak ada ya? Ada, ya udah. Untuk pertemuan hari ini sekian, karena Bapak ada pertemuan juga. Sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan semangat buat kalian yang masih di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.